Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah dan kita boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-16. Kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan berbicara tentang kehidupan yang unggul. Bagaimana kita bisa memiliki excellent life. Kehidupan yang berdampak, kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Kehidupan yang merupakan kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, di sana firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Jadi ada 5 hal di sini yang merupakan ciri-ciri dari kehidupan yang unggul. Yang pertama, kehidupan yang unggul adalah kehidupan yang berjaga-jaga. Dan kata berjaga-jaga ini merupakan salah satu perintah yang paling sering diucapkan, terutama menjelang kematiannya di atas kayu salib. Dia selalu berpesan kepada para muridnya, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Nah, dalam hal apa saja kita perlu berjaga-jaga? Yang pertama, hari-hari ini kita perlu berjaga-jaga dalam hal perkataan kita. Karena perkataan kita punya kuasa. Perkataan dapat menghancurkan, dapat juga membangun. Perkataan kita bisa menguatkan, bisa juga meruntuhkan. Jadi perkataan adalah benih. Saya pernah jelaskan bahwa perkataan merupakan benih dari perasaan. Kalau Anda ingin perasaan yang nyaman, perasaan yang tenang, perasaan yang damai, tentu dimulai dari perkataan. Kalau Anda merindukan ada sukacita, ada damai dalam keluarga, dalam pernikahan Anda, maka yang perlu Anda tabur adalah benih perkataan. Jadi apa yang engkau kepingin untuk tuai di dalam kehidupanmu sehari-hari? Dimulai dari perkataan. Karena di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-19 versi bahasa Inggris, ya, di sana dikatakan firman Tuhan, "I create the fruit of your lips." Artinya firman Tuhan berkata, aku akan melakukan seperti yang engkau ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan? Tuhan sih cuma nurut aja, bahasanya seperti itu. Jadi yang kita mau, atmosfer keluarga yang kita mau, atmosfer pelayanan yang kita mau, atmosfer bisnis yang kita bangun. Seperti apa? Firman Tuhan katakan, I create the fruit of the lips. Jadi hal pertama yang harus kita berjaga-jaga adalah kita harus menjaga perkataan kita. Ada 3 hal tentang perkataan. Kita harus waspada terhadap perkataan yang datang dari iblis. Ini yang pertama. Karena iblis bisa membisikkan sesuatu dan tanpa sadar kita bisa mengeluarkan kata-kata yang berasal dari iblis, bukan dorongan Roh Allah. Karena itu dalam Matius 16 ayat yang ke-23, di sana Yesus menghardik Petrus. Dikatakan di sana, "Enyahlah iblis." Bayangkan, ini Petrus loh. Yesus sendiri katakan beberapa ayat sebelumnya, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Cuman beda 5 ayat kemudian, iblis membisikkan sesuatu kepada Petrus. Dan tanpa sadar Petrus mengucapkan kata-kata yang bukan berasal dari Roh Kudus. Dan Yesus langsung memanggil Petrus sebagai iblis. "Enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena itu kita harus waspada terhadap bisikan iblis, perkataan yang berasal dari dunia kegelapan, perkataan yang berkata, sudahlah menyerah saja, sudahlah buat apa lagi engkau berusaha, sudahlah engkau tidak akan pernah lepas dari masalah hidupmu. Ini semua perkataan dari neraka yang tidak harus Anda dengar, yang tidak harus Anda renungkan, yang harus segera Anda buang. Kita tidak bisa memblokir suara-suara di sekitar kehidupan kita, tapi kita bisa membuangnya, kita bisa mengabaikannya. Ya, karena kita punya telinga, kita punya hati nurani yang bisa mendengar. Roh Kudus akan selalu berkata bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sudah mati berkorban bagi kita. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Inilah perkataan yang berasal dari Roh Kudus. Itu yang pertama, kita harus waspada terhadap perkataan yang datang dari iblis. Yang kedua, kita harus waspada terhadap perkataan yang datang dari orang lain. Orang-orang di sekitar kehidupan kita. Perkataan yang membuat kita merasa minder. Perasaan yang membuat kita merasa tertekan di dalam batiniah kita. Merasa tersiksa di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menjadikan telinga kita tempat sampah bagi orang lain. Haleluya. Hal yang ketiga tentang perkataan, waspadalah terhadap perkataan yang keluar dari bibir mulut kita sendiri. Kita harus selalu memperkatakan perkataan kehidupan dan perkataan iman. Perkatakan apa yang firman Tuhan katakan tentang dirimu dan tentang keluargamu. Karena Yohanes 6 ayat 63 di sana Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau Anda mau melihat kehidupan, Anda mau melihat berkat dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda, dalam keturunan Anda, dalam bisnis Anda, dalam karir Anda, dalam keuangan Anda, dalam kesehatan Anda, perkatakan hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Deklarasikan itu, klaim janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal pertama, kita harus berjaga-jaga dalam hal perkataan. Yang kedua, kita juga harus berjaga-jaga dalam hal sikap. Sikap ini penting, karena sikap ini menentukan berapa tinggi kita akan naik, diangkat oleh Tuhan, dipercaya oleh manusia. Semuanya kembali kepada sikap hidup kita. Hanya karena sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, hanya karena bisnis kita mengalami kerugian, atau kita mengalami satu situasi dan kondisi yang memojokkan kita, kita tidak harus bersikap buruk. Kita tidak harus keluar kepahitan dari hati kita, kekecewaan dari hati kita. Kita boleh kecewa, kita boleh marah sesaat, karena kita manusia yang masih punya daging. Tetapi jangan terus mengentertain, jangan terus hidup di dalam sikap yang semakin hari semakin memburuk. Sikap kita terhadap ibadah, sikap kita terhadap rumah Tuhan, sikap kita terhadap kehidupan secara umum, apakah itu positif maupun negatif, sikap kita sekalipun kita tidak memperkatakannya, tetapi dari sikap kehidupan kita, orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa menilai, orang-orang bisa merasakan sikap yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 26 ayat yang kedua, sekali lagi ini terjemahan bahasa Inggris. Saya suka sekali terjemahan bahasa Inggris, karena terjemahan bahasa Indonesia dia cuma katakan aku merasa bahagia. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan I think myself happy. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. I think myself happy artinya Anda mau happy atau tidak, itu adalah keputusan Anda sendiri. Bagaimana Anda menyikapi sikon di sekitar kehidupan kita? I think myself happy. Kita harus memutuskan, kita harus memilih sikap kita, dan kita tidak harus menunjukkan sikap yang jahat. Kita tidak harus menjadi orang yang sinis. Kita tidak harus menjadi orang yang selalu mencemooh, mencibir, mencari-cari kesalahan. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus memilih sukacita. Kita harus memilih
ya damai sejahtera. Kita harus memilih kasih. Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi jiwaku. Mazmur 118 ayat 24, hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Karena itu aku memilih, aku memutuskan untuk bersukacita di dalamnya. Ini yang harus menjadi sikap kita dalam kehidupan sehari-hari apapun yang terjadi. Hal yang ketiga yang kita harus berjaga-jaga, kita harus berjaga-jaga dalam hal cobaan. Karena berbagai cobaan akan datang dalam hidup kita. Cobaan untuk berdosa, cobaan untuk menyerah, semua itu akan kita alami. Karena itu kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8, ini ayat yang luar biasa, memberikan pewahyuan buat saya. Ya, Pengkhotbah 10 di sana dikatakan, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Artinya begini saudara, dalam kehidupan setiap kita harus punya standar. Standar kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya standar firman Tuhan. Artinya ada satu standar, ada satu garis pembatas, ada satu tembok yang tidak seharusnya kita langgar, yang tidak seharusnya kita lewati tanpa merasa ada sesuatu yang salah. Jangan kita hanyut dengan arus dunia sehingga tanpa sadar kita tidak lagi mempedulikan standar hidup benar dalam kehidupan kita. Karena kita hanyut dan mudah sekali seperti Anda berenang di pantai. Kalau Anda sudah menikmati ombak yang ada, seringkali kalau Anda pergi ke Bali, ada dua bendera, dan Anda seharusnya ada di antara dua bendera itu supaya jauh dari bahaya, jauh dari arus yang kuat. Tetapi tanpa sadar, kita karena keasikan main, kita mulai hanyut, dan kita tanpa sadar keluar dari batasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita sudah terjerat, tanpa sadar kita menjadi sulit untuk kembali dipulihkan. Karena kita sudah kehilangan tembok tadi. Karena itu kalau ada tembok pembatas, kalau ada kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan, yang mungkin menegur Anda, yang membuat Anda tidak nyaman, izinkan itu memproses kehidupan Anda menjadi yang lebih baik. Jangan dobrak tembok itu supaya Anda tidak dipagut ular. Barangkali hal yang kita lakukan adalah hal yang terlihat tidak berdosa, tidak berbahaya. Namun saya mau katakan, yang namanya dosa adalah dosa. Yang namanya kesalahan adalah kesalahan. Terkadang kita tanpa sadar, kita suka nyinyir, kita suka mencibir. Itu hal yang kita anggap biasa hari-hari ini. Kita suka mencela, kita suka mencemooh tanpa kita sadari. Itu menjadi kebiasaan kalau kita lakukan. Dan tanpa sadar, apalagi orang-orang di sekitar kehidupan kita mulai melakukan hal yang sama, dan kita merasa tidak ada yang salah dengan apa yang aku lakukan. Itu Anda sedang sedikit demi sedikit mendobrak tembok itu. Dan jangan salahkan Tuhan kalau satu kali ketika tembok itu sudah runtuh, Anda dipagut ular. Mungkin Anda selamat masuk surga, tetapi hidup Anda di muka bumi tidak menjadi kesaksian yang baik. Dampak kehidupan Anda tidak bisa lagi diperluas. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, aku melatih diriku supaya aku tidak didiskualifikasi, supaya aku tidak ditolak pada akhirnya. Bukan ditolak masuk surga, tetapi ditolak oleh manusia, ditolak oleh Tuhan di dalam mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Pengaruh kita yang seharusnya bisa luas, kita bisa mempengaruhi banyak orang, tetapi Tuhan akhirnya membatasi pengaruh kita. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kebun kehidupan kita. Ada satu ayat di dalam Kidung Agung 1 ayat yang ke-6. Saya mau Anda membukanya bersama-sama dengan saya. Kidung Agung 1 ayat yang ke-6. Ini ayat yang luar biasa. Betapa kita harus menjaga diri kita sebelum kita bisa menjaga orang lain.
Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Bagian terakhir perhatikan, tapi kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Kita lebih suka ngurusin hidup orang lain, menjaga hidup orang lain, ketimbang menjaga kebun kehidupan kita sendiri. Ini cobaan yang besar yang harus kita kalahkan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menunggu ular itu memagut, baru kita sadar, oh ternyata tembok yang adalah standar kehidupan kita itu sudah runtuh. Karena sedikit demi sedikit kita dobrak, kita hancurkan. Dan tidak ada lagi tembok pemisah antara yang benar dengan yang salah. Dan saya mau katakan Yesus sudah menang atas cobaan. Karena itu oleh darahnya kita pun bisa dimerdekakan dari perhambaan dosa. Segala jenis dosa, apapun yang mengikat hidup kita. Mungkin kita suka gosip, ya, kita suka ngomongin orang, kita suka fitnah, kita suka curang sama orang. Ya, ini semua kadang-kadang karena kebiasaan dan kita rasa lagi tidak salah. Ya, karena Yesus sudah menang atas cobaan, Anda dan saya pun bisa menang atas segala cobaan. Haleluya. Hal keempat yang harus kita berjaga-jaga, kita harus berjaga-jaga dalam hal karakter. Karena karakter ini sangat penting dalam kehidupan kita. Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan luar. Karena itu diperlukan karakter yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal, banyak aplikasinya, ya, termasuk dalam hal bagaimana kita hidup rendah hati, bagaimana kita hidup dengan penuh ucapan syukur, bagaimana kita tidak serakah dalam hidup ini. Ya, kalau kita punya hutang, kita berusaha untuk membayar hutang itu tepat pada waktunya. Ya, itu semua menggambarkan karakter dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan bahwa karakter kita bisa menyelamatkan kita dari masalah. Seperti tertulis di dalam Kejadian 20 ayat yang ke-6. Anda tahu kisah Abraham dan Abimelek. Abraham berbohong bahwa Sarah adalah saudaranya, sehingga Abimelek hendak mengambil Sarah. Dan di sana dikatakan, ayat yang ke-6 Kejadian 20, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Ya, the integrity of heart. Ya, jadi karakternya Abimelek itu sebenarnya baik. Dia melakukan itu tanpa dia ketahui bahwa itu sesuatu yang salah. Maka di sini dikatakan, aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Artinya begini, saudara. Karakter Anda dan saya, sekalipun kita hampir jatuh, namun kalau kita memiliki hati yang tulus, karakter yang baik, Tuhan bisa mencegah kita untuk jatuh dalam dosa. Itulah pentingnya karakter. Walaupun kita sudah jatuh, Tuhan juga sanggup untuk memulihkan kita kalau kita memiliki hati yang tulus. Anda bayangkan yang namanya Abram. Abram itu sudah buat kesalahan. Ini bukan kali pertama dia berbohong. Di Kejadian 12 dia juga berbohong. Ya, bahwa Sarah ini saudaranya. Dia berbohong ke Firaun. Dia masuk ke Mesir. Ya, Mesir yang sudah hidup di dalam alam kegelapan. Abraham masuk yang seharusnya membawa terang, malah membuat Mesir makin gelap dengan kebohongannya. Tetapi karena hati Abram tulus, karakter yang baik, dia mau bertobat, pada akhirnya berpaling kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sekeluarnya dari masalah, sekeluarnya dari Mesir, Abram lebih kaya daripada waktu dia masuk. Haleluya. Jadi Tuhan sanggup memulihkan sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, sekalipun kita sudah membuat kesalahan, sekalipun kita sudah pernah gagal. Kalau kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki integrity of heart, kita memiliki karakter yang baik, maka Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan dalam kehidupan kita. Saya merasakan urapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Daud, saudara. Saya baru membaca beberapa hari yang lalu tentang Daud. Anda lihat, Daud ini menulis mazmur itu banyak sekali mazmur yang luar biasa. Mazmur yang
Wah, kalau Anda baca seperti Mazmur 23, saya mau katakan Mazmur 23 sebagai contoh. Ini Mazmur yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya, Anda tahu kapan Mazmur itu ditulis oleh Daud? Setelah dia berzinah dengan Batsheba. Dan dia dipulihkan. Karena apa? Dia dipulihkan karena dia memiliki karakter yang baik. Dia memiliki hati yang tulus. Pada akhirnya sekalipun membutuhkan waktu untuk dia bertobat, tapi pada akhirnya dia menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan dia. Mazmur yang ditulis oleh Daud setelah dia jatuh dalam dosa perzinahan. Itu adalah Mazmur-Mazmur yang kuasanya, yang levelnya itu lebih tinggi daripada Mazmur yang ditulis sebelum dia jatuh dalam dosa. Itulah kuasa pemulihan dari Tuhan. Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan hidup Anda. Kalau engkau punya karakter yang baik, kalau engkau punya ketulusan hati dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal kelima yang kita harus berjaga-jaga, kita harus berjaga-jaga dalam hal rumah tangga kita, keluarga kita. Perhatikan keluarga kita, perhatikan rumah tangga kita, perhatikan pernikahan kita, perhatikan kerabat kita, perhatikan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Karena hal yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini selain Yesus adalah keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, cucu, cicit, ya, yang merupakan keluarga kita, bahkan kerabat, relatif di sekitar kehidupan kita. Pastikan mereka adalah orang-orang yang berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Yakinkan bahwa mereka tidak boleh masuk neraka. Ini yang harus kita pastikan. Jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita masuk neraka. Perhatikan, berjaga-jaga atas rumah tangga kita. Kejadian 14 ayat yang ke-14. Nanti Anda baca sendiri ayatnya. Di sana kisahnya adalah kerabat daripada Abram ditawan oleh musuh. Dan apa yang dilakukan oleh Abram? Karena dia begitu peduli kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Tuhan berkata kepada Abram, bawa mereka kembali. Ini juga merupakan perintah bagi Anda dan saya. Kalau kita tahu anak-anak kita tidak hidup benar, bawa mereka kembali. Keluarga kita belum mengenal Yesus, bawa mereka kembali. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Ketika keluarga Daud, istri Daud, dan orang-orang yang dekat dengan Daud ditawan oleh orang-orang Amalek. Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan menjawab, kejarlah musuhmu, maka engkau akan mendapatkan keluargamu kembali. Ini yang kadang-kadang kita harus lakukan. Kita harus kejar musuh kita. Lawan dia. Maka engkau akan mendapatkan keluargamu kembali. Lawan lewat doa, lewat puasa, lewat pujian penyembahan. Klaim janji-janji Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Klaim firman ini atas keluarga dan keturunan kita. Doakan mereka, beri waktu bagi mereka. Jangan sampai dikatakan tentang anak-anak kita seperti dikatakan firman Tuhan kepada tentang anak-anak Eli dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa Eli membesarkan anak-anak yang tidak tahu aturan, anak-anak yang hidupnya menghujat Allah. Pasal 3 ayat 13 tentang keluarga Eli. Maka turun penghakiman Tuhan atas keluarga ini. Karena itu harus ada usaha untuk mencegah kejahatan masuk dalam keluarga kita. Jadi ada 5 hal yang kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga dalam hal perkataan. Kita harus berjaga-jaga dalam hal sikap. Kita harus berjaga-jaga dalam hal cobaan. Kita harus berjaga-jaga dalam hal karakter. Dan kita harus berjaga-jaga dalam hal rumah tangga kita. Itu poin yang pertama, berjaga-jagalah. Poin yang kedua, dikatakan di sana, berdirilah dengan teguh dalam
iman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan mengajarkan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau kita tidak mau menjadi orang yang takut, kalau kita tidak mau menjadi orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan dalam hidup ini, jangan berjalan dengan melihat. Gimana caranya? Nggak boleh jalan dengan melihat, wong kita punya mata. Iya kan? Artinya begini, jangan izinkan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita mendominasi dan kemudian mengintimidasi kita, lalu mengalahkan kita. Artinya begini, apa yang kita dengar, ya bagi Tuhan, menurut firman Tuhan, apa yang kita dengar itu jauh lebih berkuasa daripada apa yang kita lihat. Karena itu kita harus berjalan dengan apa yang kita dengar, berjalan dengan iman. Iman timbul dari mendengar, iman tidak timbul dari melihat. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi Tuhan mau kita berjalan dengan iman, artinya kita berjalan dengan mendengar. Mata kita melihat kondisi di sekitar kehidupan kita, tetapi telinga kita, roh kita mendengar berita dari dunia lain. Kita hidup di bumi, tetapi berita yang kita percayai, informasi yang kita yakini, itu berasal dari dunia lain. Ada satu ayat yang luar biasa ditulis dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-24. Waktu itu ya bangsa Israel di bawah kepemimpinan Daud ya berperang dengan Filistin, dan ini instruksi yang diberikan oleh Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Kalau Anda membaca, nanti Anda bisa baca di pasal ini apa yang terjadi. Di sini, Tuhan tidak mau Daud fokus pada apa yang kelihatan. Pasukan Filistin yang ada di hadapan mereka. Tuhan tidak mau mereka fokus pada pasukan itu. Karena yang kelihatan itu terlihat seperti kekalahan. Yang Tuhan mau Daud lakukan adalah dengar dulu. Sebelum engkau mendengar, jangan engkau bergerak. Sebelum engkau mendapatkan berita dari surga, sebelum mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus, jangan engkau mengambil tindakan yang penting, mengambil keputusan yang besar dalam hidupmu. Nabi Elia, kita tahu, dia memproklamirkan akan terjadi kelaparan selama 3,5 tahun. Nabi Elia ada di tengah masa kelaparan. Apa yang dilihat dengan mata jasmaninya adalah kekeringan dan kegersangan. Di mana-mana kering, di mana-mana gersang. Tetapi 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41, dia mendengar informasi yang lain, dia mendengar berita yang lain, karena sekarang dia bukan saja melihat, tetapi dia mendengar bunyi derau hujan. Itulah iman. Dan Tuhan mau kita berjalan dengan berita dari surga, berita dari firman Tuhan. Jangan hidup, jangan berjalan, jangan menjalani hidupmu berdasarkan informasi di media sosial. Jangan berdasarkan informasi di koran atau di media online apapun. Tetapi jalanilah hidupmu berdasarkan informasi dari surga melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah iman. Bukan berarti kita menyangkal apa yang terjadi di alam nyata, tetapi Tuhan mau kita berjalan menyadari kondisi yang ada, tetapi kita berjalan dengan mendengar berita dari dunia yang lain. Elia melihat kelaparan, tetapi dia mendengar kelimpahan. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berdiri teguh dalam iman. Di alam nyata, hari Jumat terlihat suram bagi Yesus dan para pengikutnya. Tetapi
neraka sedang diporak-porandakan pada saat itu. Dan maut sedang dikalahkan oleh Yesus. Di alam nyata kelihatan kacau balau, ya chaos, ya terjadi di mana-mana, ketakutan, kekhawatiran dari para murid. Tetapi di alam roh, ya neraka sedang dibombardir oleh Yesus. Haleluya. Barangkali kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia sekitar kita, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, karir, bisnis, pelayanan, dan itu membuat Anda menjadi khawatir. Saya mau ajak Anda membuka dalam Ulangan 28 ayat 3 ya, sampai ayat yang ke-14. Ya, kita nggak perlu baca semuanya ya untuk menyingkat waktu, tetapi di alam kita sedang terjadi kekacauan. Tetapi di alam roh Tuhan sedang berkata kepada Anda dan saya orang percaya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ini yang harus kita dengar. Haleluya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Tuhan akan menetapkan engkau, ayat 9, sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Dan akhirnya ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan aku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ini yang harus kita dengar sambil melihat ya hal-hal yang menakutkan, ya mendengar di alam nyata ini hal-hal yang membuat kita khawatir. Kita juga harus mendengar berita dari dunia lain bahwa engkau adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau Anda membaca, jangan terus kemudian Anda fokus pada bagian kutuknya, karena semua kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, semua kutuk di Ulangan 28 sudah ditanggung oleh Yesus. Bahkan, bagaimana aku bisa mengalami berkat itu? Wong aku kadang-kadang tidak taat. Anda tidak perlu khawatir, karena ketidaktaatan Anda pun sudah di-cover oleh Yesus. Semua dosa kita, semua pelanggaran kita ditanggung oleh Yesus. Haleluya. Karena salib Kristus, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah kekeringan, umat Tuhan melihat berkat. Jadi kita harus mendengar berita-berita ini. Inilah yang dimaksudkan dengan berjalan, bukan dengan melihat, tetapi dengan mendengar, dengan iman. Kita harus mendengar ketika kesehatan kita terganggu. Kita harus mendengar Yesaya 53 ayat yang kelima, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita terikat dengan suatu dosa, suatu kelemahan, Yohanes 8 ayat 36 berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Kalau engkau merasa kekurangan sesuatu dalam hidupmu, Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau engkau merasa takut, engkau merasa terancam, Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, ya akan engkau buktikan tidak benar. Haleluya. Inilah janji-janji Tuhan. Dan kita harus mendengar ini lebih daripada kita melihat apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Karena Yesus berjanji dalam Lukas 10 ayat 19. Bagi pengikut Kristus, Lukas 10 ayat 19. Ya, hari ini sekali lagi banyak sekali ayat. Jadi harus Anda catat. Ya, Anda ikuti semaksimal mungkin. Kalau tidak sempat, nanti Anda kembali melihat rekamannya.
Lukas 10 ayat 19 di sana dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Maksudnya apa? Ada dua binatang di sini yang disebut. Yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Ular itu menyerang dengan kepala. Kalajengking itu menyerang dengan ekor. Artinya, dalam segala keadaan kita mau diserang dari depan, kita mau diserang dari belakang, diserang dari segala arah, ada kuasa yang sanggup menahan kuasa daripada musuh itu. Kita akan menang dalam segala keadaan. Itu adalah maksud daripada ayat tadi Lukas 10 ayat 19. Tidak peduli apakah kondisi sedang baik, kondisi sedang buruk, kita tetap pemenang. Karena itu tidak perlu hidup mengasihani diri. Haleluya. Hal yang ketiga, perintah yang ketiga dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 3, 4, dan 5 ini tidak akan lama. Jadi kalau Anda berpikir, aduh ini baru poin kedua, mau sampai jam berapa firman Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Ini Anda bisa berpikir dan menginterpretasikan ayat ini dan berkata bahwa, aduh Tuhan kita itu ternyata, ya Tuhan kita itu ternyata ya lebih condong ke maskulin daripada ke feminin. Ya, bukan itu maksudnya. Tidak ada maksud daripada firman Tuhan untuk meremehkan kaum wanita atau kaum perempuan. Apa maksud daripada bersikaplah sebagai laki-laki? Bersikap sebagai laki-laki artinya begini, saudara. Jangan sekedar ikut-ikutan. Kita harus belajar untuk memimpin. Kita harus belajar untuk menjadi teladan. Kita harus belajar untuk memberikan pengaruh yang baik. Ya, melatih atau melakukan otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadilah pemimpin. Dan bukan selalu ikut-ikutan apa yang sedang trending, apa yang sedang populer. Tidak selalu ikut-ikutan, tetapi Anda terkadang harus menjadi history maker. Harus menjadi penerobos yang pertama. Harus menjadi pelopor. Itu yang Tuhan mau. Bersikap sebagai laki-laki. Hari-hari ini diperlukan kreativitas yang luar biasa. Untuk Anda bisa survive. Anda bisa terus mendapatkan penghasilan yang selama ini mungkin bisnis Anda harus keluar rumah, harus bertemu dengan banyak orang. Hari-hari ini mungkin tidak bisa dilakukan. Anda perlu kreativitas. Jadilah dan bersikaplah sebagai laki-laki. Ya, jangan sekedar kemudian menyerah pada keadaan, tetapi berpikirlah, minta hikmat dari Tuhan. Dan kemudian arti daripada bersikap sebagai laki-laki yang kedua, kalau Anda membaca dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa perempuan itu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, sekali lagi ini bukan artinya meremehkan atau kaum perempuan, tetapi maksudnya begini, bersikaplah sebagai laki-laki, jangan engkau menjadi kaum yang lebih lemah. Jangan engkau ya dalam hal-hal rohani, dalam hal kedewasaan, dalam hal pertumbuhan rohani Anda, jangan engkau menjadi kaum yang lebih lemah dalam doa Anda, di dalam pelayanan Anda, di dalam pertumbuhan, pengenalan akan Kristus. Dibandingkan orang-orang di sekitar kehidupan Anda, bukan terus kemudian kita bersaing siapa yang lebih rohani, tetapi mari kita saling membangun diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, maksud daripada bersikap sebagai laki-laki adalah jangan kekanak-kanakan. Karena Anda sudah jadi a grown man. Jangan lagi kekanak-kanakan. Anak-anak inginnya diperhatikan terus-menerus. Hanya peduli dengan keinginannya sendiri, egois. Ya, tidak punya sopan santun terkadang. Itu anak-anak. Tidak bertanggung jawab. Ya, itu anak-anak. Tinggalkan semua itu. Jangan kekanak-kanakan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena itu tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang dewasa itu minta maaf terlebih dahulu, sekalipun dia tidak salah. Itu orang dewasa. Dia mengampuni terlebih dahulu, sekalipun
dia tidak salah. Dia yang disakiti, dia yang dirugikan, tapi dia ini lebih dahulu. Itu arti daripada bersikap sebagai laki-laki. Perintah yang keempat adalah tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Dan untuk kita bisa tetap kuat, kita perlu hidup dalam sebuah komunitas. Kita harus hidup di dalam. Kalau Anda ingat perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang dalam Lukas 15, gembala itu dengan santainya meninggalkan yang 99 ekor tanpa dia khawatir, tanpa dia takut. Kenapa? Karena dia tahu yang 99 ada di dalam komunitas dan mereka ada dalam posisi yang kuat. Saya mau katakan Anda dan saya tidak akan hidup ini seorang diri. Thomas berusaha untuk hidup menyendiri setelah kematian Yesus. Apa yang terjadi? Dia tidak kuat. Dan akhirnya dia menjadi orang percaya yang tidak percaya. Orang percaya yang suka ragu-ragu. Itulah orang yang suka menyendiri. Karena itu ketika Musa mengalami kelelahan, Bilangan 11 ayat yang ke-17, di sana Tuhan berkata kepada Musa, karena Musa merasa dia harus bertanggung jawab atas seluruh bangsa Israel. Bangsa Israel, dan akhirnya dia menjadi sangat-sangat lelah, menjadi burn out, menjadi jenuh di dalam kerohaniannya. Akhirnya Tuhan bilang, kalau saya boleh singkat ya perkataan Tuhan, dia berkata kepada Musa, Musa, ini bukan one man show. Kehidupanmu bukan one man show. Kehidupan kita bukan one man show. Gereja kita bukan one man show. Perlu persatuan, perlu komunitas, perlu saling menopang satu sama lain, perlu kebersamaan. Karena di dalam kebersamaan umat yang kuat, yang tidak terbendung, yang iblis tidak bisa kalahkan. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Perlu persatuan. Perlu saling menopang satu sama lain di dalam pelayanan, di dalam merangkul satu sama lain. Pada hari pencurahan Roh Kudus kita tahu bahwa Petrus berdiri dan dia berkhotbah berapi-api sampai 3.000 jiwa diselamatkan. Yang kita lupa dan seringkali terlewat adalah Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Ternyata Petrus tidak berdiri sendirian. Petrus tidak berdiri sendirian. Inilah alasan kenapa gereja mula-mula itu kuat. Karena mereka kuat di dalam persekutuan. Mereka kuat di dalam saling mendoakan. Saling bergandengan tangan bersama-sama. Menghadapi masalah bersama-sama. Menderita bersama-sama. Petrus tidak berdiri sendiri. Melainkan bersama dengan ke-11 rasul yang lain. Di dalam persatuan, Mazmur 133, di mana ada persaudaraan yang rukun, ada persatuan, ada keharmonisan. Tuhan memerintahkan berkat-Nya ke sana. Karena itu kalau Anda rindu diberkati oleh Tuhan, jaga persatuan. Persatuan dalam pernikahan Anda, persatuan di dalam kehidupan doa Anda, persatuan di dalam kehidupan keluarga Anda, pelayanan Anda, bisnis, dan juga dalam karir. Anda harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Makanya doa yang paling berkuasa itu bukan doa yang kita minta untuk keegoisan diri sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita, doanya disebut bukan Bapakku, tetapi doa Bapa kami. Itu berbicara tentang kita kalau berdoa tidak boleh egois. Kita berdoa itu bersama-sama, bergandengan tangan, bersatu hati, bersatu visi, bersatu pikiran, punya tujuan yang sama, menderita bersama-sama, melakukan firman Tuhan bersama-sama, mempraktekkan firman Tuhan bersama-sama. Doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus, bukan doa yang egois. Yang kelima dan yang terakhir, 1 Korintus 16 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yakobus 1 ayat 20, di sana dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya begini, saudara.
Amarah manusia itu sia-sia. Anda mau teriak-teriak, Anda mau marah-marah, Anda mau ngomel-ngomel, ya mungkin kepada anak, mungkin kepada pegawai Anda, mungkin kepada rekan sepelayanan, rekan sekerja Anda. Anda boleh ngomel-ngomel, Anda boleh marah besar, tapi saya mau katakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kasih seperti apa? Atau sikap seperti apa yang akan mendatangkan kebenaran di hadapan Allah? Kalau Anda membaca di dalam satu terjemahan lain, The Message Bible, ayat 14 dari 1 Korintus 16, itu diterjemahkan di dalam The Message Bible sebagai jangan berhenti mengasihi. Jadi lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih, artinya jangan pernah berhenti mengasihi. Kalau anak-anakmu membuat kesalahan, tetap kasihi mereka. Kalau mereka pernah gagal, tetap kasihi mereka. Jangan pernah kehilangan kasihmu terhadap keluargamu, orang-orang di sekitar kehidupanmu, dalam segala hal, dalam segala keadaan, sekalipun mereka amburadul hidupnya, jangan pernah berhenti mengasihi. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Bagaimana kita menguji kasih, level kasih yang ada dalam kehidupan kita? Ada banyak pertanyaan yang bisa menjadi pertanyaan trigger, pertanyaan yang bisa kita jawab untuk mengevaluasi seberapa banyak atau seberapa tinggi level kasih kita. Saya mau tanya, dalam kehidupan Anda, makin banyakkah yang Anda kasihi atau lebih banyak yang Anda benci? Hari-hari ini apakah Anda makin mudah mengampuni atau makin mudah untuk mendendam dan menyimpan kepahitan? Itu menunjukkan seberapa tinggi level kasih kita. Dan kalau hari ini masih terlalu di bawah, aku sudah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi aku masih sulit mengampuni. Minta Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah kita bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih. Dan kasih inilah yang akan membuat kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum Yesus melakukan mujizat apapun, bahkan sebelum Yesus memulai pelayanannya di muka bumi, dia mendengar perkataan dari sorga. Inilah yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengan perkataan kasih itu, hanya dengan bekal kasih dari Bapaknya, dia masuk ke padang gurun dan dia dicobai iblis. Dia lulus ujian 40 hari, 40 malam hanya dengan berbekal perkataan. Karena itu kasih. Kalau kita mau orang-orang di sekitar kehidupan kita kuat, anak-anak kita, keluarga kita, suami, istri, ya papa, mama kita, cucu-cucu kita kuat, kasihi mereka. Kalau kita mau, ya pegawai kita betah, kasihi mereka. Haleluya. Lakukan pekerjaanmu dalam kasih. Artinya jangan pernah berhenti mengasihi. Haleluya. Biar firman ini boleh menguatkan Anda dan saya di dalam kita mengiring akan Tuhan. Dan biar ini boleh menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.